Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Saat ini kita akan mempelajari atau membahas tentang kombinatorial. Jadi sebenarnya kombinatorial ini menyatu dengan peluang ya. Peluang, tapi kita akan pisah bahasannya, jadi kita mulai dengan kombinatorial terlebih dahulu. Oke, apa itu kombinatorial? Jadi kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek. Ya, secara umumnya begitu. Kemudian ada dua kaidah dasar menghitung dalam kombinatorial. Jadi pertama yaitu kaidah perkalian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bila percobaan 1 mempunyai P hasil yang mungkin terjadi atau memiliki P kemungkinan begitu. Kemudian percobaan 2 mempunyai Q hasil yang mungkin terjadi. Maka bila percobaan 1 dan 2 dilakukan, akan terdapat P kali Q hasil percobaan. Ini baik dilakukannya bersamaan ataupun dilakukannya secara terpisah. Tapi percobaan 1 dan 2-nya itu dipakai. Oke, nanti kita akan melihat lebih jelasnya di contoh ya. Tapi intinya kalau misalnya percobaan 1 dan 2-nya dilakukan, ingat ya, di sini saya pertebal kata hubung dan, sehingga akan terdapat P kali Q percobaan. Nah, yang kedua, ada kaidah penjumlahan. Bila percobaan 1 mempunyai P kemungkinan, percobaan 2 mempunyai Q kemungkinan, maka bila hanya satu percobaan 1 atau 2 di sini ya, akan terdapat P ditambah Q kemungkinan atau P tambah Q hasil percobaan. Jadi walaupun di sini ada 2 percobaan, tapi kedua-duanya hanya diambil salah satu saja kemungkinannya dari 2 percobaan tersebut, maka akan ada P tambah Q hasil percobaan. Ya. Di sini jadi kalau misalnya melihat kalimatnya, di kaidah perkalian digunakan konjungsi kata hubung dan, di kaidah penjumlahan menggunakan kata hubung atau. Oke. Ya, kita langsung saja ke contoh. 1. Jabatan ketua himpunan dapat diduduki oleh mahasiswa angkatan 97 atau angkatan 98. Jadi ibaratnya angkatan 97 ini sebagai percobaan 1, angkatan 98 ini sebagai percobaan kedua. Jika terdapat 45 orang angkatan 97 dan 52 orang angkatan 98, berapa cara memilih penjabat ketua himpunan? Jadi percobaan 1-nya itu ada 45 kemungkinan, percobaan 2-nya itu ada 52 kemungkinan. Dan pertanyaannya adalah cara memilih penjabat ketua himpunan. Jadi kalau ketua himpunan itu ada satu kemungkinan. Ya. Ada satu kemungkinan, ada satu orang maksudnya, satu mahasiswa, maka diambil satu dari 45 atau dari 52. Jadi satu dari 45 atau satu dari 52. Sehingga akan sama saja dengan diambil satu dari 97
mahasiswa, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat tadi dua kaidah tadi, maka soal pertama ini menggunakan kaidah penjumlahan. Karena hanya diambil satu kemungkinan, satu kemungkinan dari 97 kemungkinan. Jadi jawabannya adalah 97 cara atau 97 kemungkinan. Tinggal dijumlahkan saja ya. 45 tambah 52. Contoh kedua, sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 pria dan 3 wanita. Berapa jumlah cara memilih satu orang wakil pria dan satu orang wakil wanita? Jadi harus ada pria, harus ada pengambilan dari pria, dan harus ada pengambilan dari wanita. Ya, kalau lihat kata hubungnya dan, otomatis kita langsung terbayang dengan kaidah perkalian ya. Dan memang betul, karena dua percobaan ini, artinya pria dan wanita, itu kedua-duanya diambil. Kedua-duanya diambil. Dari prianya diambil, dari wanitanya diambil. Sehingga ada 4 dikali 3 cara memilih wakil. Atau ada 12 kemungkinan. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh yang lain. Sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 pria dan 3 wanita. Ini sama, 4 pria dan 3 wanita. Berapa jumlah cara memilih satu orang yang mewakili kelompok tersebut, tidak peduli pria atau wanita. Nah, di sini ada tambahannya, tidak peduli pria atau wanita. Tapi kalau yang soal nomor 2, ini pria dan wanita. Itu bedanya ya. Jadi untuk yang ketiga ini, maka sudah jelas kita menggunakan kaidah penjumlahan. Tinggal kita jumlahkan saja 4 ditambah 3. Sehingga ada 7 cara memilih satu orang sebagai wakil kelompok tersebut. Kemudian yang keempat, ada 4 rute yang dapat dilalui kendaraan dari Jakarta ke Bandung. Dan 3 rute dari Bandung ke Yogyakarta. Berapa banyak cara seorang bepergian dengan kendaraan dari Jakarta ke Jogja melalui Bandung? Jakarta ke Jogja melalui Bandung. Jakarta ke Jogja itu harus ke Bandung dulu. Sehingga di sini ada 4 rute Jakarta ke Bandung dan ada 3 rute lanjutan dari Bandung ke Yogyakarta. Sehingga kalau kita gambarkan, ya ini pakai pen jadi gambarnya salah-salah nih. Seadanya. Jakarta ke Bandung ada 4 rute, Bandung ke Jogja ada 3 rute. Sehingga kalau kita pasangkan satu per satu, seperti soal nomor 2 tadi, maka kemungkinannya adalah A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan seterusnya. Sampai ke D3. Maka ada 12 cara atau 12 rute dari Jakarta ke Jogja. Jadi kalau pakai kaidah perkalian ya tinggal dikalikan saja. 4 dikalikan dengan 3. Jadi ada 12 rute. Oke, ada 12 rute ya. Oh, maaf. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian ada permutasi. Apa itu permutasi? Ya, mudahnya adalah permutasi ini jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Gitu ya. Permutasi ini merupakan bentuk khusus dari aturan perkalian. Jadi kalau ingat permutasi, kita cukup dengan aturan perkalian atau kaidah perkalian. Misal, n objek. Jika kita menyusun semua kemungkinan dari n objek, jadi saya punya sebanyak n objek, maka kemungkinan pertama yang diambil dari n objek. Jadi kalau saya punya 10 misalnya, 10 objek, maka percobaan pertama itu pasti saya mengambil 1 dari 10. Gitu ya.
Jadi 1 dari 10. Artinya masih ada 10 objeknya. Kemudian kemungkinan kedua diambil dari n-1 objek. Nah, tadi kalau misalnya saya punya 10, kemudian saya ambil 1, maka percobaan kedua tinggal tersisa 9 objek. Jadi, kemungkinannya kalau diambil 1 lagi berarti 1 dari 9. Atau dari n-1 objek. Kemudian ketiga diambil dari n-2 objek dan seterusnya. Sehingga keseluruhannya akan ada n dikali n-1 kali n-2 dan seterusnya sampai 1. Maka ini sama dengan n faktorial. Jika pengambilan n objek dibatasi oleh r objek dengan r kurang dari sama dengan n, maka urutan pertama ada sebanyak n pilihan, tentu ya. Kemudian urutan kedua ada sebanyak n-1 pilihan, karena tadi sudah diambil 1 pilihan dari percobaan pertama. Kemudian urutan ketiga ada sebanyak n-2 pilihan dan seterusnya sampai yang ke R itu ada sebanyak R-1 pilihan. Ya. Jadi kalau ini kasusnya saya punya n objek tapi pengambilannya dibatasi sampai dengan R objek saja. Tidak sebanyak n objeknya. Kalau yang tadi di atas yang ini sebanyak n objek ya diambil n objek. Jadi semuanya dihitung. Tapi kalau ini dibatasi oleh R objek, jadi tidak sampai 1 misalnya. Hanya sampai misalnya kalau ini tadi 10, hanya sampai 7 misalnya. Ya, R objeknya 7. Jadi diambil 7 dari 10 misalnya gitu. Nah, maka ini permutasi permutasi n objek diambil R objek gitu ya. Sama dengan n dikali n-1 dan seterusnya sampai n dikurangi r-1. Atau sama dengan n faktorial dibagi n-r faktorial. Jadi, ya. Karena n faktorial itu kan ini ya. N dikali n-1 dan seterusnya sampai 1. Kemudian kita hanya dibatasi oleh r, maka tidak sampai 1. Tapi di tengah sudah terpotong karena dari R faktorial ke sininya nggak dipakai. Jadi kita dibagi dengan n-min faktorial gitu ya, sisanya ya. Kemudian, nah contoh, misalkan ada 6 bola dengan warna berbeda, yaitu merah, kuning, hijau, biru, coklat, dan putih. Ke-6 bola akan dimasukkan dalam 3 kotak yang berbeda dengan setiap kotak memuat 1 bola. Jadi, walaupun bolanya ada 6, tapi karena kotaknya ada 3, dan setiap kotak hanya 1 bola, maka akan diambil 3 dari 6, gitu ya. Pertanyaannya, berapa banyak kemungkinan yang terjadi? Oke, kita lihat saya punya 6 bola, dan saya punya 3 kotak. Kemudian satu kotak itu isi 1 bola. Sehingga kita punya untuk kotak pertama itu masih ada 6 bola kan yang bisa masuk ke kotak pertama. Jadi ada 6 pilihan untuk masuk ke kotak 1. Sehingga saya punya 6 kemungkinan. Kemudian kotak kedua, karena sudah diambil 1 dan entah yang mana yang diambil, pokoknya tersisa tinggal 5. Jadi ada 5 bola yang bisa dimasukkan ke kotak nomor 2, tapi kita hanya cukup ambil 1. Sehingga kita ambil 1 dari 5 bola. Maka kemungkinan kedua, percobaan kedua ada 5 objek. Kita ambil 1 dari 5 objek. Sehingga 6 dikali 5. Dan seterusnya, kotak ketiga tinggal 4. Maka 6 kali 5 kali 4. Ada sebanyak 120 kemungkinan yang bisa terjadi. Misalnya, merah, kotak 1 merah, kotak 2 kuning, kotak 3 hijau. Atau misalnya kotak 1 merah, kotak 2 hijau, kotak 3 putih gitu ya. Nah, itu beberapa di antaranya. Nah, yang seperti itu ada 120 kemungkinan. Atau kita gunakan
permutasi tadi. N dibagi N min R faktorial. N faktorial dibagi N min R faktorial. Sehingga 6, ya, 6 faktorial, ada 6 objek, tapi kita ambil 3 objek. Jadi kombinasi 6,3. Sehingga 6 faktorial dibagi 6 min 3 faktorial. Atau sama dengan 120 kemungkinan. Yang kedua, terdapat himpunan A, isinya ABC. Berapa kemungkinan penyusunan dua anggota dari A yang berbeda? Ya, kalau kita sebutkan satu-satu pun masih bisa ya, karena hanya 3 anggotanya. Jadi penyusunannya bisa AB, bisa AC, bisa BC, kan gitu ya. AB, AC, bisa BC. Ada 3 kemungkinan. Ya. Kemudian yang ketiga, misalkan ada 6 kotak. Nah, ini terbalik ya. Tadi 6 bola 3 kotak, tapi ini 6 kotak terdapat 3 bola, yaitu merah, kuning, hijau. Yang akan dimasukkan ke dalam kotak. Setiap kotak hanya memuat paling banyak 1 bola. Berapa banyak kemungkinan yang terjadi? Jadi, kotaknya yang kita hitung sekarang. Tapi sebenarnya, pada dasarnya ini akan sama hasilnya. Yes. Oke, hasilnya akan sama. 6 kotak, katakanlah kotak 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 6. 3 bola merah, kuning, hijau. Nah, penghitungannya, kotak 1 itu bisa diisi merah, kemudian kotak 2 bisa kuning, kotak 3 bisa hijau misalnya. Atau misal yang lain, kemungkinan yang lain, kotak 1 isi merah, kotak 2 kosong, kotak 3 isi kuning, kotak 4 isi hijau misalnya. Nah gitu ya, jadi tidak semua kotak terisi, tapi dari 6 kotak pasti 3 kotak terisi oleh masing-masing 1 bola. Nah, kalau kita hitung, ya sama saja polanya seperti soal pertama ini. Sehingga bisa kita gunakan rumus permutasi. Gitu ya. N faktorial dibagi N min R faktorial. N-nya 6, R-nya 3. Oke, jadi diambil 3 dari 6 objek. Gitu ya. Soal yang lain, berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Nah, ini jadi ada 25 objek dan kita urutkan semua. Artinya kita ambil 25 objek dari 25 objek yang ada. Diambil semua dari 25 objek yang ada. Jadi ini batasnya, R-nya ini 25 juga karena semuanya diambil ya. Maka jadi permutasi 25 atau 25 faktorial dibagi 25 dikurangi 25. Atau sama saja dengan udah aja tinggal diurutkan saja ya seperti tadi. Kemungkinan pertama ada 25 kemungkinan. Kemudian kemungkinan kedua ada 24 kemungkinan. Kemudian kemungkinan ketiga ada 23 kemungkinan dan seterusnya. Maka dari kesemuanya itu ada 25 faktorial kemungkinan ya. Ini nggak perlu dihitung, cukup 25 faktorial karena akan banyak sekali angkanya ya. Besar bilangannya. Kemudian kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi ada dari kombinasi R elemen dari N elemen adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Ya. Jadi ini sebenarnya bentuk khusus juga dari permutasi. Kalau tadi permutasi bentuk khusus dari perkalian, kalau kombinasi bentuk khusus dari permutasi. Bedanya kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Oh ya, ya, oke, kita lihat ke slide sebelumnya dulu. Nah ini ya.
contoh kedua ini, terdapat himpunan A sama dengan ABC. Berapa kemungkinan penyusunan dua anggota A yang berbeda? Oke. Jadi kalau kita lihat dari definisi kombinasi tadi, sepertinya ini cocoknya ke kombinasi gitu ya. Tapi kalau saya lihat, contoh kedua ini ada kata penyusunan gitu. Jadi kata penyusunan itu artinya kita menyusun dua anggota A yang berbeda gitu. Baik itu misal ya, AB itu salah satu contoh penyusunan. BA juga itu salah satu contoh susunan. BC, CB itu salah satu contoh susunan gitu ya. Jadi ya kalau tadi saya berikan solusi dengan cara kombinasi, ya sebenarnya ini soal ini merupakan kalau kita lihat kata penyusunannya ya, ini merupakan contoh permutasi. Jadi harus dikerjakan dengan permutasi. Jadi kalau kalimatnya seperti ini, berapa kemungkinan penyusunan dua anggota A yang berbeda, maka AB itu dengan BA dianggap dua susunan yang berbeda. BC dengan CB dianggap dua susunan yang berbeda. Begitupun AC dengan CA dua susunan yang berbeda. Sehingga ada 6 kemungkinan penyusunan dua anggota A yang berbeda. Maka kalau tadi saya bilang ini AB AC dengan BC hanya ada 3 kemungkinan, ya menurut saya keliru ya. Tadi kurang teliti dengan kata penyusunan. Jadi ini sebaiknya dikerjakan dengan permutasi. Jadi ada 6 kemungkinan. Permutasi 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial. Jadi ada 6 kemungkinan. Oke. Jadi ingat di sini urutannya diperhatikan. Kita kembali ke kombinasi. Jadi kombinasi ini merupakan bentuk khusus dari aturan permutasi yang mengabaikan urutan ya. Jadi urutannya diabaikan, tidak seperti permutasi. Misal 3 kotak yang akan diisi dengan 2 bola. Saya punya 3 kotak dan punya 2 bola. Bola tersebut mau saya masukkan ke 3 kotak tadi. Bolanya warna merah dan kuning. Setiap kotak diisi paling banyak 1. Maka kemungkinannya ada 3. Bisa yang terisi kotak 1 dan 2 dengan bola merah atau kuning. Maksudnya kotak 1 diisi bola merah, kotak 2 diisi bola kuning, itu sama saja dengan kotak 1 diisi bola kuning, kotak 2 diisi bola merah. Ini jadi bola merah kuningnya mau ke 1 mau ke 2 sama saja dianggapnya gitu ya. Kotak 2 dan 3 dan seterusnya. Jadi keseluruhannya ada 3 kemungkinan. Atau secara umum akan terdapat CNR, kombinasi dari N objek diambil R objek. Itu sama dengan bla bla bla, ini sama dengan, ingat ini rumus permutasi ya, N faktorial dibagi N min R faktorial dibagi R faktorial. Ini permutasi tapi kita batasi dengan R faktorial karena dua hal yang dianggap beda di permutasi itu bisa menjadi satu atau dianggap sama di kombinasi, gitu ya. Sehingga harus dikurangi dengan hal-hal yang sama-sama itu, gitu. Sehingga akhirnya kita punya N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Langsung ke contoh ya. Nah, ini maksud saya. Oke. Ada berapa cara memilih 3 dari elemen himpunan A? Memilih 3 dari elemen himpunan A.
Maksud saya ini, kalau tadi di permutasi itu contohnya penyusunan dua anggota dari satu himpunan gitu ya. Penyusunan ya. Ya, kalau kita susun itu bisa AB, bisa BA kan gitu ya. Tapi kalau ini ada berapa cara memilih 3 dari elemen himpunan A. Ya, kalau memilih kan berarti AB, BA itu dianggapnya sama saja ya. Misalnya saya punya kotak nih, isinya ABCD, saya ambil secara acak, saya ambil ya satu-satu, saya ambil 3, tapi ambil satu-satu. Jadi bisa A, bisa B gitu kan, bisa C, atau bisa A, B, bisa D gitu. Atau bisa tadi A, B, C, atau misalnya B, C, A urutannya gitu, atau C, B, A itu dianggapnya sama saja. Dianggap satu kemungkinan. Jadi kalau memilih 3 dari elemen himpunan A yang banyaknya ada 4 elemen, maka A, B, C, B, C, A, C, B, A itu dianggapnya sama. Sehingga kita gunakan kombinasi 4 diambil 3. Dapatlah segini. Ya. Ini tinggal dihitung saja pakai kalkulator. Yang kedua, berapa cara menyusun menu nasi goreng 3 kali seminggu. Kita buat menu nasi goreng 3 kali seminggu. Sehingga kita punya 7 hari dan kita ambil 3 hari. Ya. Nasi gorengnya bisa makan di Senin, Selasa, Kamis misalnya gitu ya. Atau Selasa, Rabu, Jumat gitu. Dan seterusnya. Maka ada 7 diambil 3. Ingat, Senin, Selasa, Rabu dengan Rabu, Senin, Selasa itu dianggap sama gitu ya. Dianggap sama. Kemudian sebuah koin dengan sisi nominal dan gambar dilempar sebanyak 4 kali. Berapa jumlah kemungkinan munculnya sisi gambar sebanyak 3 kali? Ini juga sama. Jadi ada 4 kemungkinan, tapi kita ambil 3 kemungkinan. Terserah dia mau muncul pertama, mau muncul kedua, mau muncul ketiga, atau munculnya muncul 1, 2, 3 misalnya, atau munculnya di lemparan ke 2, 3, 4 gitu ya, atau munculnya di lemparan 1, 2, 4 misalnya. Nah, itu akan ada sebanyak kombinasi 4 diambil 3 faktor. 4 diambil 3 kemungkinan. Dan yang terakhir, sebuah klub beranggotakan 8 pria dan 10 wanita. Berapa banyak cara memilih panitia? Oke, jadi kita buat panitia yang isinya 6 orang. Diambil dari 8 pria dan 10 wanita dengan catatan wanita lebih banyak daripada pria gitu. Ini saya tulis ulang. Oke, jadi catatan di sini 6 orang dengan jumlah wanita lebih banyak. Kalau kita mau membuat panitia dengan banyaknya 6 orang, kemudian wanitanya lebih banyak, maka kemungkinan pertama itu bisa saja wanita semua. Wanitanya 6, prianya 0. Yang pasti jumlah wanita lebih banyak daripada pria dan panitianya sebanyak 6 orang. Atau bisa juga wanitanya 5, prianya 1. Atau bisa juga wanitanya 4, prianya 2. Tapi kalau misalnya wanitanya 3, nggak bisa karena prianya juga 3. Sehingga wanita sama dengan pria. Jadi tidak lebih banyak daripada pria. Jadi nggak bisa. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, dari 3 kemungkinan ini, setiap kemungkinan itu kita cari berapa kemungkinannya lagi. Misalnya kasus pertama 6 wanita dan 0 pria. Itu dari wanitanya sendiri kita ambil 6 dari 10 wanita. Maka kombinasi 10, 6. Ya.
Tidak peduli siapa wanitanya gitu ya, dari 10 misalnya ada A, B, C, D, E namanya sampai J misalnya. Mau yang diambilnya A sampai F, mau yang diambilnya A, C, B-nya nggak diambil gitu ya, dan seterusnya itu dianggap kemungkinannya. Dikali, kenapa dikali? Karena pria dan wanita ya, dua-duanya harus diambil, maka dikalikan. Kombinasi 8, 0. Diambil 0 dari 8 pria. Gitu. Yang kedua juga sama, C 10, 5 dikali C 81. Diambil 5 wanita dari 10 wanita, dikalikan, diambil 1 pria dari 8 pria, dan seterusnya. Berapa kemungkinan totalnya? Kemungkinan totalnya ini tinggal kita jumlahkan saja ya. Ini sengaja nggak saya hitung karena angkanya pasti besar ya. Silakan kalian yang mau ngitung ya hitung sendiri ya. Ya, pakai kalkulator lah untuk memudahkan perhitungan. Nah, itu mungkin contoh yang terakhir. Ya, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan silakan. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dulu. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.